Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ahmad Febriana dari kelas Matematika 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ujian akhir semester struktur data. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada struktur data, array, linked list, abstract data type, tree, abstract data type, dan juga AVL. Pertama-tama kita akan membahas struktur data. Data adalah catatan khas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Nah, berarti data ini adalah suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Kemudian ada struktur data. Struktur data itu adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut bisa digunakan secara efisien. Nah, data ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, dari pengukuran laboratorium, hasil survei, angket, dan lain-lain. Komposisi data dan logika dari algoritma yang memanfaatkan data tersebut berhubungan sangat erat. Data sederhana dapat kita himpun ke satu struktur data yang memuat informasi tentang hubungan antara item yang terdapat di dalamnya. Nah, lalu di sini yang kedua ada array. Array merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa array ini merupakan kumpulan data-data tunggal yang dijadikan satu variabel. Nah, misalnya kita ada punya 5 buah data dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5 dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Misalkan dideklarasikan seperti ini. Kalau misalkan seperti ini kan sangat ribet gitu kan kalau misalkan kita lihat gitu. Nah, dengan adanya array ini bisa mempermudah gitu. Nah, kalau misalkan dengan array jadi seperti ini. Langsung diinisiasi semuanya dalam satu himpunan atau array, lari. Nah, kalau di array ini dimulai dari 1. Jadi 1, nah ini tuh 1 tuh bukan berarti 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dalam mendeklarasikan juga harus pakai tanda kurung siku, yaitu ini nih. Berarti isinya itu ada 5. Nah, kemudian ada linked list. Linked list itu merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek data biasanya secara turut sehingga memungkinkan penambahan, pengurangan, dan pencarian atas elemen data yang tersimpan dalam linked list dilakukan secara lebih efektif. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari linked list itu sendiri. Nah, kelebihannya itu adalah pemanfaatan linked list ini dibandingkan array ataupun linked list biasa ini kemudahan dan efektivitas kerja yang lebih baik dalam hal menambah, mengurangi, dan mencari elemen node yang ada di dalam senarai. Kekurangannya itu adalah sebuah senarai berantai ini tidak memungkinkan pengaksesan elemen secara acak. Dalam artian untuk dapat mengakses node ketiga pada contoh di atas harus dengan mengunjungi elemen sebelumnya, dimulai dengan elemen pertama, kedua, dan seterusnya pada lokasi elemen yang dimaksud. Kemudian ada linked list, yaitu ada single linked list. Nah, single linked list ini struktur datanya memiliki satu tautan atas node berikutnya dalam sebuah linked list. Nah, maka senarai itu disebut dengan linked list, single linked list. Nah, kurang lebihnya seperti ini nih. Jadi, dengan node-node terdiri dari 2 elemen, data integer dalam rujukan node berikutnya nih, satu pointer, satu pointer, satu pointer. Nah, kalau double linked list ini ada senarai yang ganda gitu. Struktur data atas setiap node memiliki rujukan pada node sebelum dan berikutnya. Nah, jadi kayak gini nih. Ini kan kalau misalkan di sini hanya ke sini gitu kan. Tapi ini bisa ke sini juga gitu. Sama pun dengan hal berikutnya. Kemudian kita ke ADT. Apa sih ADT itu? Abstract Data Type merupakan model matematika yang merujuk pada sejumlah bentuk struktur data yang memiliki kegunaan atau perilaku yang serupa atau suatu tipe data dari suatu bahasa pemrograman yang secara yang memiliki sistem sematik yang serupa. Tipe data abstrak ini atau ADT ini didefinisikan tidak secara langsung, mereka hanya melalui operasi matematis tertentu sehingga membutuhkan penggunaan tipe data tersebut meski dengan risiko kompleksitas yang lebih tinggi atas data tersebut.
Nah, di sini kita ada contoh-contoh dari ADT. Yang pertama itu ada ADT stack. ADT stack itu berarti adalah sebuah tumpukan gitu. Nah, salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan objek atau variabel. Sesuai namanya, itu stack itu terkumpul seperti tumpukan piring-piring. Nah, jadi ada karakteristiknya itu bersifat last in first out. Nah, itu data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Ibaratnya ketika ada tumpukan piring yang harus dicuci, berarti kan kita akan mencuci piring yang paling atas dulu, gitu, nggak paling bawah. Nah, lalu ada operasi-operasi yang diterapkan dalam ADT stack. Nah, yang pertama itu ada POP. Nah, POP pada stack ini operasi yang berfokus pada penghapusan elemen. Lalu ada dorong atau push, kebalikan dari pop. Nah, ini lebih berfokus pada memasukkan elemen ke dalam tumpukan. Lalu ada full, operasi stack ini mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Lalu kosong, itu kebalikan dari is full atau is empty, merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah kosong atau tidak. Kemudian mengintip gitu. Nah, operasi pick ini mengintip adalah operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas tanpa harus melacaknya. Kemudian di sini ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan dari ADT stack ini membantu mengelola data dengan metode last in first out, secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah, mengontrol memori secara mandiri. Namun ada kekurangannya juga, yaitu memori stack ini sangat terbatas. Kemudian ada kemungkinan stack akan meluap atau meluap jika terlalu banyak objek. Lalu tidak memungkinkan akses acak karena harus berada di tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Kemudian ada ADT queue. Nah, ADT queue ini apa sih? Sesuai namanya, queue itu adalah antrian, gitu kan. Antrian adalah penyusunan data secara berurutan. Misalnya kita sedang belanja di mall, yang pertama akan dilayani itu adalah yang pertama kali datang gitu. Kemudian dilanjutkan secara berurutan sesuai antrian. Kemudian di sini ada komponen-komponen dalam queue, ada kepalanya atau head, ada tail, ekor, antrian kosong, dan juga elemen. Nah, di sini ada fungsi yang termasuk dalam queue. Nah, yang pertama itu adalah is empty, itu mengecek antrian kosong atau tidak. Kemudian is full atau antrian sudah penuh atau belum. Create empty, membuat suatu antrian kosong. Kemudian ada add atau end queue, menambahkan sebuah elemen dalam antrian. Kemudian ada del atau DQ, menghapus sebuah elemen dalam antrian. Nah, ini pun sama ya, ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Nah, keuntungannya itu adalah data yang pertama masuk, maka dia itu akan yang dilayani. Berarti berbeda dengan stack. Berarti ini kan FIFO. Ya ini konsepnya FIFO gitu, first in, first out gitu. Yang pertama kali datang berarti pertama kali keluar. Kemudian kerugiannya itu, nah kalau misalkan data terakhir masuk gitu kan, bila waktu pelayanannya habis kemungkinan tidak bisa dilayani. Nah ibaratnya kayak misalkan di sebuah toko gitu kan, kalau misalkan dia datangnya jam 10 malam atau terakhir gitu kan, dia nggak akan dilayani karena tokonya itu udah tutup. Kemudian ada ADT list. ADT list ini ADT list ini disimpan dalam urutan kunci dalam daftar yang memiliki kepala yang terdiri dari count, pointer, dan alamat fungsi perbandingan yang diperlukan untuk membandingkan data dalam daftar. Nah, di situ ada juga fungsi-fungsi dari data-data fungsi dari si operasi dari list ini. Yang pertama get, untuk mendapatkan, insert memasukkan, remove menghapus, kemudian replace menggantikan, size ukuran, dan is empty ini mengecek apakah kosong, dan is full itu mengecek apakah penuh.
Nah, di sini tuh keuntungannya yang pertama growable, yang kedua ada overhead pointer atau new pointer untuk membuat node, yang kerugiannya itu bisa diakses secara berurutan atau sekuensial. Lalu kemudian ada set. Nah, di set ini, set itu adalah struktur data yang tidak mengizinkan duplikasi data tanpa urusan tertentu, yaitu bandingkan dengan struktur data lain yang mengizinkan kita menyimpan dua data yang sama. Nah, kemudian ada kemudian ada dari operasi-operasinya ini. Yang pertama ada tset. Pertama itu tadi ada add, remove, contains, size, dan is empty. Nah, berarti ini kurang lebih sama gitu seperti yang tadi, dan empty itu menambahkan, menghapuskan, contains ini seolah-olah dia itu mengecek gitu. Terus ada size, ukurannya yaitu, dan is empty apakah kosong atau tidak. Nah, dalam set ini, set adalah struktur ini sama aja nih. Oke. Lalu kemudian ada ADT3. ADT3 ini adalah struktur data non-linear yang terdiri dari simpul akar dan berpotensi banyak tingkat simpul tambahan yang membentuk sebuah hierarki atau seperti pohon bercabang-cabang. Nah, sebuah pohon ini bisa kosong tanpa node yang disebut nul, atau pohon kosong atau pohon adalah struktur yang terdiri dari satu node yang disebut root atau satu lebih dari subtree. Nah, struktur data dari pohon ini dapat didefinisikan secara lokal sebagai kumpulan node, di mana setiap node adalah struktur data yang terdiri dari nilai bersama dengan daftar referensi kode ke node atau si anak itu, atau children, dengan batasan bahwa tidak ada referensi yang diduplikasi dan tidak ada yang menuju ke root. Nah, di sini itu ada terminologi yang digunakan. Yang pertama itu adalah root, akarnya, kemudian ada parents, itu tuh gagas dari kebaikan si anaknya, saudara, node dengan orang tua yang sama, kemudian descendants, atau node yang dapat dijangkau dengan melanjutkan dari induk ke anak secara berulang, kemudian ada daun, simpul tanpa anak, node internal, node dengan setidaknya satu anak, lalu ada derajat, jumlah subpohon dari sebuah simpul, ada edge, yaitu koneksi antara satu node ke node lainnya, ada path, urutan node, dan edge yang menghubungkan node dengan turunan. Kemudian ada level. Level ini sebuah node yang ditentukan oleh satu plus jumlah koneksi antara node dan root. Kemudian ada tinggi, nah itu tuh simpul panjang jalur yang menurun terpanjang antara simpul dan daun. Kemudian hutan itu adalah himpunan N0 tree yang terpisah. Kemudian di sini ada binary tree. Sebuah pohon dalam struktur data yang bersifat hierarki bisa dipindahkan juga sebagai simpul dengan setiap simpul paling banyak punya dua anak. Anaknya ini diberi left child dan right child. Nah, binary tree ini mempunyai sekumpulan node-node. Yang pertama membuat elemen, mempunyai link ke node yang lain, tree punya header, akan menuju ke root, tiap node kecuali root, jadi pasti jadi left child atau right child. Nah, ini tuh root-nya. Di sini ada left child, di sini ada right child. Nah, di sini tuh punya ketinggian 3. 1, 2, 3. Nah, si root ini tidak termasuk dari bagian dari ketinggian. Kemudian ada balance binary tree. Kemudian ada balance binary tree. Nah, balance binary tree ini tinggi maksimal suatu tree adalah n kurang 1, di mana n itu adalah jumlah node, seperti yang tadi disebutkan. Dalam melakukan suatu operasi, misalnya penyisipan, penghapusan, ataupun pencarian, kecepatan waktu merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Setiap operasi pasti diharapkan dapat berjalan cepat. Cepat atau tidaknya sebuah operasi itu tergantung pada hack dari si tree itu. Maka semakin rendah, maka itu dia akan semakin cepat.
Kemudian ada cara menentukan Higgs dan Barents vektor. Sama dengan Higgs, jika node root tidak memiliki subtree, Higgs-nya sama dengan 0. Jika node adalah leaf, Higgs 1, jika internal node, maka Higgs sama dengan Higgs tertinggi dari 0, dan jika tidak memiliki anak, dianggap itu sama dengan 0. Nah, di sini tuh daunnya. Itu daunnya, si leaf-nya. Nah, kemudian adalah binary search tree, merupakan tree yang terurut atau ordered binary tree yang memiliki kelebihan bila dibanding dengan struktur data lain, yaitu proses pengurutan, pencarian dapat dilakukan bila data sudah tersusun dalam binary search tree. Pengurutan dapat dilakukan bila binary search tree ditelusuri menggunakan metode in order. Di situ ada aturan dalam membangun binary search tree. Yang pertama, semua data dibagi yang kiri subtree dan node T selalu lebih kecil data dari node T sendiri. Semua data di bagian kanan subtree dari node T selalu lebih besar atau sama dengan node T. Nah, di sini adalah BST, berikut adalah BST berukuran 9 dengan kedalaman 3. Dengan node daun leaf-nya adalah 1, 4, 7, 13. Nah, itu berukuran 9 tuh ini ya, si child-nya itu dihitung. Kemudian ada AVL3. Nah, AVL3 ini adalah pohon BST yang menyeimbangkan diri sendiri, di mana perbedaan antara ketinggian subpohon kiri dan kanan tidak boleh lebih dari 1 untuk semua node. Nah, pohon di samping ini adalah AVL karena perbandingan ketinggian subpohon kiri dan kanan itu setiap node kurang dari atau sama dengan 1. Karena ini kan kurang dari sama 1. Kalau misalkan di sini ternyata si 4 ini punya anak lagi, nah itu tidak termasuk dari AVL. Nah, di sini tuh kenapa gitu kita harus pakai AVL? Nah, kayak misalkan sebagian besar dari operasi binary search tree itu pencarian maksimal, penyisipan, penghapusan, dan lain-lain membutuhkan waktu di mana H ini adalah ketinggian. Nah, biaya operasi ini menjadi ON atau operasi untuk pohon binary yang miring. Jika kita memastikan bahwa tinggi pohon tetap O log N setelah setiap penyisipan penghapusan, maka kita dapat menjamin batas O log N untuk semua operasi ini. Ketinggian pohon AVL selalu dari O log N, di mana N adalah jumlah node di pohon. Mungkin ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Mungkin untuk sesi penjelasan mengenai materi UAS kali ini saya sudahi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau dalam penyampaian kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.